A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul termulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Baik, saya Muhammad Widaksan, mewakili penyelenggara acara ini yaitu Syaisi and Friends dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Piponur LC dan seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu mengenai persiapan Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, baiklah, untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami mempersilakan Ustadz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan serta nikmat iman dan Islam sehingga kita hadir di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini. Amin. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliaulah yang mengangkat umat ini atau umat manusia dari alam kejahilian menuju alam terang benderang atau minal zulumati ilan nur. Oke, dan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk di tanggal 6 Zulhijjah ya, atau 7 Zulhijjah, tergantung dari NU atau MU ini. Karena berbeda ya, NU MU dengan pemerintah, ya, dan lain sebagainya ya. Jadi adapun yang kita bahas hari ini adalah tentang 10 hari atau awal di awal Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Oke, mungkin sudah ada materinya. Ya, ini. Oke, di sini judulnya ya, ada apa dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Saya ambil redaksi ini dari muslim.org ya. Nah, kalau bukan Rumah Iso, muslim.org dan dari beberapa referensi yang lainnya. Ya akan ditambah. Ada apa dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Ini judulnya. Walaupun sebenarnya keutamaan 10 hari pertama di awal Zulhijjah sama saja. Oke. Next berikutnya. Oke, berikutnya slide berikutnya. Oke, bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Surah Taubah ayat 36. Oke, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran. Ini kita bahas dulu ya. Nah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, indallah, di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan apakah yang dimaksud ini? 12 bulan yaitu di bulan Hijriah atau Qamariyah, bukan di bulan Masihiyah atau Samsiyah. Oke. Tapi yang dimaksud dari isna asyara syahran adalah 12 bulan bulan Hijriah. Dari Muharram sampai Zulhijjah. Saya ulang, dari Muharram sampai Zulhijjah. Karena penanggalan orang Islam itu berdasarkan Qamariyah, bulannya atau hijrah. Ya, Hijriyah. Inna iddatasy syuhuri indallah. Kita perhatikan kata indallah. Indallah dalam bahasa Arab itu al-milkiyah.
menunjukkan kepada kepemilikan. Berarti 12 bulan ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga hari, waktu dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh, di sini juga kita bisa ambil istidlal ya, mengambil dalil bahwasanya kita tidak boleh mengatakan ada bulan sial, ada hari sial, ada waktu sial. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, Bani Adam ya, saya artikan saja, umat manusia telah menghinaku atau telah mengejekku. Mengatakan hari ini sial, bulan ini sial, padahal akulah yang menciptakan waktu itu. Nah, jadi larangan untuk mengatakan hari sial, bulan sial, waktu sial, bulan sial, dan tahun sial, dan lain sebagainya, itu adalah larangan dalam Islam. Ya, larangan dalam Islam. Karena yang mengatur waktu, yang menciptakan waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. La tasubbud dahr, fa inni dahr. Nah, janganlah kalian mencela waktu, baik itu tahun, bulan, hari dan seterusnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu itu. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal af, demi masa, masa yang lalu, masa yang sekarang dan masa yang akan datang, itu Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Oke ya. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran. Perhatikan kata indallah lagi. Yang kedua kita bisa ambil fikihnya adalah ketika ada kata indallah, maka itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Agama Islam berarti menafikan semua agama yang ada di muka bumi ini. Ya, menafikan semua agama, meniadakan semua agama selain dari Islam. Karena jelas dalilnya. Inna dina indallahi al-Islam. Indallah itu al-milkiyah, kepemilikan. Jadi miliknya Allah, agama satu-satunya di sisi Allah adalah Islam. Begitu pula kalau kita baca ayat ini, bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, yaitu dari Muharram sampai Zulhijjah. Bukan dari Januari sampai Desember. Oke. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, 7 lapis langit, khalaqas samawati sab'an tibaqa. Ya, 7 lapis. Wal ard, dan satu bumi. Kita ambil dari sini, yauma khalaqas samawati wal ard. Kalau kita baca ayat ini dan semisal kata ini, maka kita akan dapatkan selalu khalaqas samawati wal ard. Dalam bahasa Arab as-samawat itu jamak, lebih dari 3. Nah, di dalam ayat yang lain sab'a samawat, 7 lapis langit. Wal ardo, dan ardo ini dia dalam bentuk mufrad atau dalam bentuk tunggal, satu, yaitu bumi. Jadi Allah menciptakan 7 lapis langit dan satu bumi. Makanya kalau ada astronot atau ilmuwan yang mendapatkan bumi yang lainnya dari bumi yang kita pijak hari ini, maka itu mustahil kita akan tinggali. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dari beberapa dari di dalam Al-Qur'an berulang-ulang kali, yauma khalaqas samawati wal ardi, yakhluqus samawati wal ardi, selalu jamak samawat, wal ardi itu selalu mufrad. Kenapa? Karena bumi yang kita pijak ini satu-satunya yang bisa ditinggali manusia. Adapun langit yang kita lihat hari ini adalah pantulan dari air laut. Pantulan dari air laut. Sebenarnya dia tidak berwarna biru. Kenapa dia berwarna biru? Karena pantulan dari air laut. Karena laut yang dalam itu berwarna biru. Kita lihat saja peta dunia. Bola dunia. Itu biru air. Karena air yang paling terdalam itu akan berwarna biru. Bukan warna hijau. Oke, as-samawat juga 7 lapis langit. 7 lapis langit ini bukanlah langit yang kita lihat seperti sekarang. Hanya karena tidak ada kosakata yang bisa kita sematkan, sandarkan kepada yang kita lihat di atas ini, maka kita bilang langit. Padahal langit pertama ada 7. Di langit pertama ada Nabi Adam. Di dalam hadis Bukhari ya tentang Isra Mi'raj. Di langit kedua ada Nabi ini. Di langit ketiga ada Nabi ini. Di langit keenam ada Nabi Musa. Di langit kelima ada Nabi Musa. Di langit keenam ada Nabi Musa. Di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan mereka di setiap langit. Kalau kita bilang ini langit pertama, maka ada Nabi Adam ketika ada orang yang keluar dari luar angkasa ini. Jadi yauma khalaqas samawati wal arda. Ya, 7 lapis langit. Minha arba'atun hurum. Kemudian kembali lagi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Nah, haram ini bukan lawannya halal. Jangan sampai kita
langsung menerjemahkan haram itu lawannya halal. Berarti kalau Masjidil Haram ada namanya Masjidil Halal. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab satu kosakata itu banyak maknanya, banyak artinya tergantung konteks kalimat yang kita buat. Ya, haram itu bisa lawannya halal. Nah, haram juga bisa lawannya wajib. Nah, di sini haram artinya suci. Di sini artinya suci atau mulia. Makanya dibilang Masjidil Haram, masjid yang suci, masjid yang mulia. Makanya kalau kita ada seorang syekh atau seorang ulama yang datang kepada kita, selalu kita bilang al-muhtaram. Al-muhtaram itu dari kata haram juga, yang mulia, ya, yang dimuliakan. Jadi haram di sini jamaknya hurum, ya, artinya apa? Suci atau mulia. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang suci atau yang mulia. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, kita garis bawah yang kata ini ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bahasa Arab, la tazlimu itu namanya fi'lun nahi. Kata kerja larangan. Ya, berarti kita dilarang. Dan di dalam kaidah fikih, an-nahyu yufidu lit-tahrim. Larangan itu menunjukkan kepada pengharaman, pelarangan. Haram di sini maksudnya pelarangan ya. Pelarangan. Fala tazlimu, dan janganlah kalian zalimi fihinna, di dalam 4 bulan ini diri-diri kalian. Diri-diri kalian. Fihinna anfusakum. Dalam 4 bulan ini. 4 bulan ini apa yang dimaksud? 4 bulan ini yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut. Nah, kemudian nanti di bulan Rajab. Jadi melewati Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Jumadil, dan seterusnya. Ya, jadi ada 4 bulan, ada 3 bulan yang berturut-turut dan satu yang jauh, yaitu di bulan Rajab. Setelah itu Saban, setelah itu Ramadan. Di 4 bulan ini tidak boleh kita menzalimi diri kita, bukan menzalimi orang lain. Kalau kita tidak zalimi diri kita, maka kita tidak akan menzalimi orang lain. Ya, kenapa? Karena para ulama menafsirkan kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Semua tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya itu menafsirkan bahwasanya hati-hati di 4 bulan ini. Kalau kita bermaksiat, maka akan dilipat gandakan dosanya maksiat kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita berbuat baik, maka akan dilipat gandakan semua amal kebaikan kita di 4 bulan ini. Ya, walaupun tidak selevel dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan beda levelnya, karena itu wajib. Ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kenapa ini ayat turun? Karena dulunya orang-orang Arab jahiliyah itu suka berperang. Tiada hari tanpa tawuran. Antara suku, antara tetangga dan lain sebagainya. Intinya selalu berperang. Hanya karena cekcok selalu berperang. Makanya datanglah Islam. Ya. Nah, dan 4 bulan ini tetap juga diagungkan dalam Islam. Dan di 4 bulan ini bulan ini sudah lama ya. Muharram sampai Zulhijjah itu sudah lama mereka. Sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul itu mereka sudah bulannya ini. Tapi tahunnya mereka tidak tahu. Nah, tahunnya mereka tidak tahu. Makanya ketika Rasulullah SAW kita tidak tahu tahunnya. Kita cuma tahu tahun gajah. Nah, tapi kalau penanggalan hari, penanggalan bulan tidak ada. Tapi kalau tahun mereka tidak ada. Nah, langsung saya tahun gajah sesuai dengan peristiwa itu. Tahun ini, tahun tiga, dan lain sebagainya ya. Oke, jadi la tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzolimi diri kita dan menzolimi orang lain. Kenapa? Karena kebaikan yang kita buat di 4 bulan ini, nah, maka kita akan mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Sebaliknya, kalau kita melakukan amal keburukan, kemaksiatan dan lain sebagainya, maka akan dilipat gandakan juga selain dari bulan-bulan yang lainnya. Ya, kecuali bulan Ramadan karena dia beda sendiri. Jadi ada 5 bulan ya, kalau kita tambahkan semua bulan Ramadan dan 4 bulan yang mulia. Adapun bulan-bulan yang lain, apakah boleh kita berbuat maksiat? Ya tidak boleh juga. Tetap kita berbuat baik. Karena salah satu tanda diterimanya amalan kita adalah kita berbuat baik setelah kita melakukan amalan yang sebelumnya. Contohnya di bulan Ramadan kita berpuasa, bertilawah dan lain sebagainya. Di bulan Syawal begitu pula juga kita puasa Syawal, puasa Senin Kamis dan membaca Al-Qur'an. Nah, itu namanya tanda kebaikan atau tanda diterimanya amalan seseorang. Adapun tanda amalan tidak diterima adalah ketika di bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh, tapi ketika di bulan lain yang lainnya dia tidak bersungguh-sungguh. Oke.
Next berikutnya, saya tidak lanjut ya. Waqatilul musyrikin itu tentang memerangi orang-orang musyrik. Ya. Memerangi orang musyrik. Tidak, jadi oke ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini mungkin panjang. Inna zamana qad istadara fa ya'ti yauma khalaqallahu samawati wal ard. Baik dalam Al-Quran dan dalam hadis selalu ini digandengkan samawat wal ard. Apa hikmahnya tadi? 7 lapis langit dan 1 bumi. Oke, as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum, salasatu mutawaliyat, 3 yang berdekatan berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu Rajab yang antara Jumada dan Sya'ban. Ya, Jumadal Akhir dan Sya'ban. Jadi dia berbeda. Jadi 4 bulan ini. Ya, ini sudah hadisnya. Di dalam bulan Zulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Nah, inilah kita masuk. Dari 4 bulan ini yang kita bahas hari ini adalah yang 10 hari pertama di awal Zulhijjah. Jadi berkali-kali lipat pahalanya. Kita sudah masuk di bulan haram dan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah juga ada juga dalilnya. Jadi berkali-kali lipat, bukan berkali lipat, tapi berkali-kali. Kalau kita berlipat-lipat ganda ya pahalanya. Apa dalilnya dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, dan ini pasti kita sudah hafalkan. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ya, wal fajr demi waktu fajar. Walayalin ashr dan demi 10 malam. Ya, atau malam yang 10 dari 1 sampai 10. Oke. Ada perbedaan pendapat ulama, silakan next berikutnya. Next berikutnya, slide berikutnya. Oke, sambil menunggu slide berikutnya. Oke, ini. Ada perbedaan pendapat ulama tentang menafsirkan atau mufassirin menafsirkan ayat walayalin asr. Yang pertama, pendapat pertama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan ini yang paling rajih, yang paling kuat. Jadi semua ulama, baik ulama tafsir dan ulama hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu ketika turunnya malam Lailatul Qadar. Oke, yang ketiga adalah 10 hari pertama di awal Muharram. Nah, makanya ada nanti namanya puasa Asyura. Puasa 10. Apakah dari tanggal 1 9 Muharram itu juga bagus? Ya bagus juga. Ini pendapat yang ketiga. Tapi yang paling wajib adalah yang pertama. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena ada lanjutan ayat ketiga dari surah Al-Fajr. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf itu bilangan genap. Wal watar itu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil. Asyaf'i wal watar. Asy-Syafi'i itu dijadikan bilangan genap, itu maksudnya 10 Zulhijjah. Adapun wal watar itu 9 Zulhijjah, puasa Arafah bagi yang tidak berhaji. Ya, ini pendapatnya ulama. Sudah ada juga eh, yang rajihnya dirajihkan, dikuatkan oleh ulama yang lainnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal asra asrul adha wal wal wit wal witru yauma arafah wasyafu yauman nahar. Sesungguhnya bilangan 10 itu 10 Idul Adha, maksudnya dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, wal witru yauma arafah, dan witir itu tanggal 9 Zulhijjah itu adalah puasa Arafah atau hari Arafah, wasyafu, dan bilangan genap adalah hari penyembelihan kurban an-nahar. Yaumun nahar itu hari penyembelihan kurban atau hari Idul Adha. Ini berdasarkan hadis ya. Dan hadis ini disepakati oleh Az-Zahabi, dan hadisnya insyaallah sahih. Oke. Oke, next berikutnya tidak terlalu panjangkan. Intinya 10 hari pertama. Oke, keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saya baca saya terjemahannya. Tidak ada hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari yang 10 ini. Maksudnya tanggal 1 sampai 10 awal 10 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau berkata, iya, lebih baik daripada jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, jiwa raganya, kemudian ia tidak pernah kembali lagi, yaitu mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya apa? Jihad fisabilillah itu Masya Allah luar biasa keutamaannya ya. Berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi orang kafir. Maksudnya orang kafir ini yang memerangi orang muslim. Kalau orang kafir tidak memerangi orang muslim, ya tidak boleh diperangi. Karena di dalam Islam itu harus kita pahami ada 4 jenis kafir. Ada namanya kafir zimmi, kafir harbi, kafir muahad, kafir musta'man. Yang boleh diperangi adalah kafir harbi. Yaitu harbi itu dari kata peperangan.
Contohnya, negara Amerika memerangi kita ya, Indonesia walaupun bukan negeri Islam tapi mayoritas Islam. Nah, kita wajib memerangi orang Amerika karena menjajah negara kita. Sebagaimana juga orang Palestina berperang dengan Israel ya, Yahudi laknatullah alaihi. Yahudi laknatullah alaihi. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada peperangan, contohnya kita ya, ini kita harus pahami nih, supaya tidak dibilang radikal apa dan lain sebagainya. Nah, adapun kafir zimmi itu kafir pribumi. Contohnya mohon maaf ya, kita di Sulawesi Selatan ada nama di orang Toraja, mayoritas Kristen, itu pribumi di Manado, Sulawesi Utara, itu tidak boleh kita perangi selama mereka tidak memerangi kita. Oke, ada namanya kafir musta'man yang meminta keamanan, dikata aman. Nah, contohnya orang yang meminta suaka kepada negara Indonesia atau negara-negara Islam. Kemudian ada namanya kafir muahad. Tiga ini, kafir muahad ini adalah kafir yang masuk ke dalam negara mayoritas Islam atau negara Islam yang seperti duta besar. Nah, kita di sini kan ada duta besar Australia, duta besar Amerika, itu tidak boleh diperangi selama mereka tidak memerangi kita. Tapi kalau dia jadi intel dan memerangi negara kita, maka kita wajib perangi. Nah, yang wajib diperangi tadi cuma satu ya, kafir harbi. Jadi tidak boleh ada kita bilang radikal, radikal apa dan lain sebagainya, karena kita tidak paham agama. Kafir itu terbagi menjadi empat. Ya, oke. Kita lanjut. Jadi jihad di jalan Allah maksudnya jihad melawan orang kafir. Maksudnya masih di sini tadi, masih di hadis slide di atas tadi. Ah, mungkin di sini. Oke, jihad fisabilillah. Bayangkan coba betapa besar pahalanya orang yang mati apa yang jihad di jalan Allah. Tapi ketika kita melakukan amalan saleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah bagi yang tidak berhaji ya. Nah, kalau bagi yang berhaji ya, masya Allah luar biasa lagi. Yang tidak berhaji maka lebih besar pahalanya daripada jihad di jalan Allah kecuali dia mati syahid. Contoh kita bandingkan ya, orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia tidak mati. Kemudian dibandingkan orang yang beramal soleh dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, itu lebih lebih besar pahalanya tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tapi kalau ada orang yang pergi dengan dirinya, kemudian dengan hartanya, contohnya hartanya dia jual rumahnya, contoh ya, dia jual rumahnya, kemudian dari uang itu dia beli alat perang, dia beli tangka untuk memerangi orang kaum kafir yang memerangi negaranya dan lain sebagainya, kemudian dia mati, habis hartanya dan lain sebagainya, maka itu lebih besar derajatnya daripada orang yang beramal di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi itu perbedaannya ya. Oke, saya ulang supaya mungkin lebih dipahami. Oke, apa perbandingannya? Orang yang beramal saleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah lebih bagus amalannya, lebih besar pahalanya daripada orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, memerangi orang kafir tapi tidak mati. Dan orang yang mati syahid memerangi orang kafir itu lebih besar pahalanya daripada yang orang yang beramal di tanggal 1 sampai 10 Hijjah. Kenapa? Karena dia mengusahakan semuanya, jiwa dan raganya dan hartanya untuk sampai dia mati syahid. Ya, jadi keutamaan di bulan Zulhijjah. Makanya, masya Allah luar biasa orang yang dari tanggal 1 sampai sekarang ini dan sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah yang tidak berhaji, itu perbanyak amalan soleh. Nah, hindari amalan-amalan yang buruk, karena akan berkali-kali lipat lagi, ya, pahalanya atau dosanya. Hati. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, wa idza kana ahabbu ila Allah fa huwa afdalu indahu. Artinya apa? Apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut itu lebih afdal, lebih utama di sisinya. Nah, lebih utama tadi apa? Orang yang berjihad di jalan Allah tapi tidak mati, atau orang yang beramal soleh dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian orang yang lebih afdal yang mana? Orang yang mati syahid dengan jiwa dan hartanya, dan orang yang beramal soleh dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu sudah terjawab tadi di amal. Ya. Jadi amalan, nah, sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut itu lebih afdal, lebih utama, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, next berikutnya. Oke, berikut ini di antara keutamaan bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah Islam. Agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Zulhijjah. Yang sering kita mungkin dengar ya, atau yang sering dengar atau yang pernah dengar atau yang baru dengar, yaitu ketika Haji Wada. Haji perpisahannya Rasulullah SAW, karena setelah Haji Wada itu beliau meninggalkan dunia ini. Ya, Allah berfirman, nah, dengan
Dan inilah ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun. Walaupun ada perselisihan ulama dan ini yang paling kuat ya. Ini yang paling kuat. Dan ini kita harus hafal. Jangan sampai kita hafal ayat yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang 5 ayat ya. Tapi kita tidak hafal ayat yang terakhir turun. Inilah ayat yang terakhir turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kalau kita baca sejarah ini, ketika ayat ini turun, maka sahabat itu sudah punya feeling, sudah punya perasaan bahwasanya inilah wahyu yang terakhir turun dan sedikit lagi Rasulullah SAW akan meninggalkan mereka. Maka mereka bersedih. Dan ini juga haji wada, haji perpisahan. Ya, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Telah aku, maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama kita ini sudah sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Maksudnya kelebihan jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangi. Islam itu sudah sempurna, ya, paripurna. Tidak bisa lagi diganggu gugat, tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangi. Ya, ini sudah jelas ayatnya. Akmal tuh, dan kata akmal. Apa namanya akmal di sini atau kamil, kamelia itu artinya sempurna. Oke, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan lagi atmam. Jadi kata tamam. Oke, nikmatku kepada kalian. Maksudnya dengan adanya Rasulullah SAW dengan agama dan beberapa hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Ya. Waraditu lakumul Islam Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala cuma meridhoi satu agama, yaitu agama Islam. Sesuai dengan tadi dalilnya dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mempunyai satu agama, yaitu Islam. Adapun Yahudi dan Nasrani itu adalah buatan manusia. Yahudi itu berdasarkan nama orang, jadi kata Yahuza, sedangkan Nasrani berasal dari nama kota, Nazaret, Nazaret di Palestina. Sedangkan Islam itu nama langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama, adapun Buddha, Hindu itu nama-nama orang. Nah, sedangkan Islam itu dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad SAW, yang menamakan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Yahudi, saya ulang, Yahudi itu berdasarkan Yehuza, nama orang, dan Nasrani itu berdasarkan nama kota di Palestina, namanya Nazareth City atau Nasr City. Ya. Jadi kita ini sebagai orang Muslim sudah sempurna agamanya, jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurangi. Oke. Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Zulhijjah saat Haji Wada di hari Arafah. Yang saya tadi ceritakan. Kita baca saja Sirah Nabawiyah. Ar-Rahiqul Maktum. Sudah ada terjemahannya ya. Silakan dibaca tentang Sirah Nabawi. Oke, perjalanan atau biografi Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai dia wafatnya. Oke. Hal ini berdasarkan asar. Asar itu perkataannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah SAW. Bahwasanya seorang ulama Yahudi, ya ini ya, bahwasanya seorang ulama Yahudi, ingat ini perkataan Umar, bukan perkataan Rasul. Bahwasanya seorang ulama Yahudi, rabi ya, rabi. Kalau Yahudi kan rabi. Rabi Yahudi berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami, maksudnya kepada umat Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Hari raya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Umar berkata, ayat apakah itu? Yahudi itu berkata, Rabi Yahudi itu berkata, al-yauma akmaltu, yang tadi yang di atas. Umar pun berkata, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Jadi di hari Jumat, di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Jumat di padang Arafah. Ayat ini turun. Karena menandakan berakhirlah kenabian atau risalah Nabi Muhammad SAW, dan di situ banyak sahabat yang menangis. Karena haji yang terakhir, haji wada, haji perpisahan. Jadi ini dalil bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, kapan turunnya? Di hari Jumat. Dan di tanggal 9 Zulhijjah atau di bulan Zulhijjah. Ya, di bulan Zulhijjah karena di Arafah, haji wada. Nanti kan di tanggal 10.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan ini asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya perkataan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dan hadisnya kalau dibilang hadis ya hadis sahih. Nah, asar. Jadi ada perbedaannya kalau kita belajar hadis itu kan ada beberapa sebagian di sini yang belajar hadis itu beda itu. Ada namanya hadis, ada namanya asar, dan ada namanya yang lain-lainnya. Ya, oke. Ada namanya qaul ulama. Oke, berikutnya yang kedua, puasa Arafah. Jadi tadi Islam disempurnakan di bulan Zulhijjah. Yang kedua, kita dianjurkan atau disunahkan untuk puasa Arafah. Di antara keputusan umat Islam ya. Di dalam bulan Zulhijjah ada sebuah hari yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Yang masalahnya kita di Indonesia adalah perbedaannya. Nah, perbedaan sebentar atau sebentar ya, saya akan singgung itu masalah perbedaan Lebaran. Pada hari tersebut disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan haji. Jadi orang yang tidak melaksanakan haji, maka disunahkan untuk berpuasa Arafah. Dan ini salah satu nikmat yang paling luar biasa ya, yang kita dapatkan bagi orang yang tidak berhaji. Jadi walaupun kita tidak berhaji, tapi kita mendapatkan pahala yang ini. Walaupun bukan pahala hajinya, tapi puasa Arafahnya. Puasa Arafah dapat menggugurkan dosa-dosa selama 2 tahun ya, yaitu sebelum 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Pahala puasa Arafah atau 9 Zulhijjah lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada pahala puasa Asyura. Kenapa? Karena puasa Asyura dia 1 tahun saja sebelumnya. Jadi 1 tahun, nah, tidak 2 tahun. Oke. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Saumu Asyura yukaffiru sanatal madhiyah." Puasa Asyura 10 Muharram itu menggugurkan dosa selama 1 tahun yang lalu. As-sanatul madhiyah. Wa saumu Arafah yukaffiru sanatain. Dan berpuasa di tanggal puasa Arafah 9 Zulhijjah menggugurkan dosa 2 tahun. Al-madiyah wal mustaqbalah. Al-madiyah itu 1 tahun yang lalu, wal mustaqbalah 1 tahun yang akan datang. Jadi belum sih kita berbuat dosa, tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan juga berpikir karena sudah diampuni, saya berbuat dosa saja. Jangan gitu. Itu orang, mohon maaf ya, qalilul adab, kurang ajar bahasa ini ya kita ya. Sudah diampuni, masih juga berbuat. Padahal orang yang diampuni itu justru dia menambah ibadahnya lebih baik, bukan menambah kemaksiatan. Kan sudah diampuni, jadi terserah saya mau. Ada pemikiran-pemikiran yang begini ya, karena tidak paham. Yang penting dia dunia. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita beri. Hadis riwayat An-Nasai dan hadis ini sahih ya. Di riwayat yang lain banyak, intinya sama. Intinya sama. Jadi 10 Muharram, puasa 10 Muharram itu menggugurkan dosa setahun lalu, sedangkan puasa Arafah itu menggugurkan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oke, puasa Arafah termasuk keistimewaan umat Muslim. Berbeda halnya dengan puasa Asyura. Ini sudah jelas tadi ya. Oleh karena berkahnya Rasulullah SAW, Allah melipat gandakan penghapusan dosa dalam puasa Arafah dan 2 kali lipat lebih besar daripada puasa Asyura. Oke, puasa di sini. Puasa Arafah di sini ya, nanti dijelaskan juga ada puasa Arafah. Oke, saya tidak panjangkan, nanti kita dibawa. Oke, lanjut. Intinya puasa Arafah. Kita tinggalkan sunnah ini ya. Oke, yang ketiga adalah darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Zulhijjah. Jadi kalau di bulan-bulan lainnya kan sedikit ji. Nah, tapi kalau di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk menumpahkan darah, maksudnya menyembelih kurban, bukan menumpahkan darah tawuran apa, enggak, berperang tidak. Maksudnya apa? Berkurban. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul haji al-ajju was-sajju." Saya ulang, afdalul haji, sebaik-baik pelaksanaan haji adalah al-ajju, yang paling banyak bertalbiyah. Bertalbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Oke, was-sajju. Was-sajju itu adalah paling banyak berhadi, yaitu menyembeli hewan kurban sebagai untuk fakir miskin, atau untuk orang yang membutuhkan ya. Nah, keluarga. Dan ini sudah saya jelaskan tentang fikih kurban di pekan yang lalu. Oke, kan ada rekamannya, silakan didengarkan. Oke, bulan Zulhijjah, hadis ini Hasan ya. Hadis ini Hasan, maksudnya masih bisa dijadikan dalil. Beda kalau dhaif. Jadi ada hadis sahih, ada hadis Hasan, dan ada hadis dhaif. Hasan itu di tengah-tengah, tidak terlalu ke sahih dan tidak terlalu ke dhaif. Jadi di tengah-tengah dan bisa dijadikan dalil. Oke, bulan Zulhijjah selain sebagai bulan haji juga disebut sebagai bulan kurban. Karena banyaknya hewan kurban yang disembelih pada bulan tersebut. Jadi berkurban ki bagi yang mau, ya, bagi yang mau, bukan yang mampu. Karena semuanya sebenarnya mampu, hanya kemauan itu yang tidak ada. Nah, kalau tidak ada ya susah. Kalau ada ya insya Allah. Jadi kemauan.
Oke, yang keempat, Zulhijjah adalah bulan muktamar. Muktamar ini persatuan ya, perkumpulan umat muslim tingkat dunia. Kenapa? Di hari Arafah kita bayangkan, kita lihat nanti di tanggal 9 Zulhijjah ya, menjelang 10 Zulhijjah banyaknya orang itu berkumpul di padang Arafah. Di hari Arafah, umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan haji, berkumpul di padang Arafah demi melakukan prosesi atau manasik haji ya, puncak pelaksanaan manasik haji yaitu wukuf di Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah, salah satu rukun ya. Haji adalah wukuf di Arafah. Kalau kita tidak wukuf ya tidak haji jadinya. Hadis riwayat Al-Jamaah, maksudnya banyak yang meriwayatkan Al-Jamaah ya. Al-Jamaah bukan nama orang, semuanya. Haji itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bagaimana ya? Ketika mereka wukuf di Arafah ya tidak dianjurkan berpuasa karena banyaknya orang. Jadi yang dianjurkan berpuasa adalah bagi yang tidak berhaji, puasa Arafah. Mereka tidak dianjurkan. Kalau ada yang berpuasa ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau masalahnya kan banyak orang, kemudian terbatas karena banyaknya orang ya kita terbatas semua segala sesuatu dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sesak napas dan lain sebagainya ya, karena saking banyaknya orang. Oke. Semoga kita diberikan nikmat untuk berhaji ya, berhaji. Oke, amin. Oke, next berikutnya. Oke, amalan-amalan. Oke, sekarang kita masuk di amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Oke, karena keutamaan yang banyak, inilah maka disyariatkannya amalan-amalan saleh dan diberi ganjaran yang luar biasa. Di antara amalan saleh itu adalah yang pertama adalah zikir dan bertakbir. Nah, zikir dan bertakbir. Perbanyak zikir. Sebenarnya perbanyak zikir itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sampai tanggal 13 Zulhijjah sebenarnya. Sama dengan takbir. Zikir itu, takbir kan termasuk zikir. Ya. Kenapa ini? Oke, Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin. Yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Surah Al-Hajj ayat 28. Surah Haji ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berzikir yang lebih diutamakan di hari-hari yang 10 ini adalah memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fa'aksiru fihinna minat tahlil, wat takbir, wat tahmid." Oke, hadis riwayat Ahmad dan hadis sahih. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, yaitu tahlil, subhanallah, tahlil itu la ilaha illallah, wat takbir, Allahu akbar, wat tahmid, alhamdulillah. Ya. Dan adapun subhanallah tasbih. Nah, di hadis yang lain. Jadi 4, tasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah. Ya. Oke, jadi perbanyak. Nah, kemudian bagaimana tata caranya ini berzikir dan bertakbir? Nah, kita perhatikan nanti ada tata caranya ya. Takbir itu ada 2. Ada muqayyad, ada namanya mutlak. Oke. Bukan hanya dilakukan di masjid atau di rumah, namun berzikir ini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sengaja melakukannya di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Oke. Next berikutnya, ini terjawab di sini. Slide berikutnya. Oke. Al-Imam Bukhari berkata, ini maksudnya hadis ya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil ashr fayukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Apa artinya? Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum senantiasa keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mendengar takbir dari mereka berdua. Ini maksudnya hadis dari Imam Bukhari ya. Oke, jadi Ibnu Umar dan para sahabat, beberapa sahabat atau para sahabat ya, banyak para sahabat ketika masuk di tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah atau 10 Zulhijjah, itu mereka pergi ke pasar-pasar atau ke pusat keramaian, kemudian mengumumkan takbir. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini takbir ini yang dimaksud ya. Kalau berzikir kan sudah jelas tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah. Oke, yang dimaksud di sini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillah. Yang itu yang dimaksud. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang dimaksud takbirnya. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Itu yang dimaksud. Nah, takbir ketika sholat Id dan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu yang dimaksud. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang dimaksud takbir. Ya. Next berikutnya. Slide berikutnya. Lafaz takbir yang disunahkan adalah ini. Ada yang 2 kali ya, ada yang 2 di depannya saja. Kali ini kan yang 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana nadanya? Saya lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini banyak kesalahan. Saya ralat dulu sini ya. Kesalahan kita adalah walillahil hamd. Kalau walillahil hamd, ilham itu. Nah, di sini mati da, jadi kol-kola. Bisa kita kol-kolakan supaya kita tahu, supaya orang dengar juga, oh ternyata mati da. Walillahil hamd. Nah, kayak begitu, walillahil hamd. Kalau kita matikan walillahil hamd, itu artinya ilham. Ilham itu bisikan ya, banyak artinya, tergantung ilham. Ilham itu kan bisikan, bisa artinya wahyu dan lain sebagainya. Ya, jadi walillahil hamd. Supaya orang tidak salah dengar dan kita juga tidak salah baca, maka kita baca dengan qalqalah. Walaupun bukan ayat ya. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Oke, coba moderator. Dibacakan coba kepada hadirin dan hadirat. Allahu Akbar dengan nadanya. Coba silakan moderator. Silakan moderator Akhi Ahsan yang mau dengar coba. Ya, Afwan Ustaz. Ahsan sudah benar baca. Allah Silakan, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu. Tidak ada hu-nya. Ini perhatikan, kesalahan pertama, kedua itu hu, ada huwa. Padahal perhatikan kata yang saya tulis. Wallahu. Oke, sebenarnya harus dipisah ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Masalahnya kita ada begini. La ilaha illallah wa. Nah, huwa, bukan huwa, tapi huwa. Jadi berhenti la ilaha illallah, berhenti, ada sejenak ya. Kemudian wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oke, coba diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oke, Masya Allah, Hasan itu ya. Jadi ada 2 kesalahan di sini. Apa Ya, tadi? Ustaz. Wa diganti jadi wa. Walaupun maknanya benar, tapi kan ini yang lafaz takbir yang disunahkan. Walaupun lafaznya benar kalau ditambah huwallahu. Benar, huwa, dialah Allah. Tapi kan kita menyesuaikan dengan hadis. Ini kan dari hadis ya. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada juga yang hadisnya 2 kali saja di depan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu boleh dua-duanya karena ada hadisnya masing-masing. Oke, adapun tambahan, ini ya, Imam Syafi'i ini. Ini yang bermazhab Syafi'i, kita di Indonesia kan sering dengar ini. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah berkata jika takbir di atas sudah dilafazkan atau diucapkan 3 kali, maksudnya diulang 3 kali, maka ada tambahan. Ini Allahu Akbar. Saya tidak tulis bahasa Arabnya ya, karena panjang ya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Ada seterusnya ya. Ada riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan tadi saat berada di Bukit Safa. Jadi ada riwayat ya. Tapi riwayat ini diperselisihkan oleh ulama. Saya sudah lihat apakah ini dibaca atau tidak, karena yang paling rajih, yang paling kuat adalah yang di atas saja. Jadi kapan kita baca ini takbir yang disunahkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13 sebenarnya. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Takbir di mana saja dan kapan saja. Ya, takbir di mana saja dan kapan saja. Oke. Untuk membedakan takbir muqayyad dan mutlak, oke, silakan next berikutnya. Nah, ini
Kapan dia? Saya Al-Utsaimin rahimahullah dan beberapa saya Utsaimin saya ambil ya. Sebenarnya ada beberapa ulama juga, tapi sama nih redaksinya. Takbir itu ada dua macam. Yang pertama adalah takbir mutlak, kapan saja dan di mana saja. Maksudnya tidak terikat waktu. Setelah sholat atau pas di pasar atau pas lagi memasak, silakan, nggak masalah. Lagi memasak, lagi mengangkat beban, lagi tidur-tiduran, nggak masalah. Ya, yang kedua takbir muqayyad, takbir yang terikat dari kata qayyada. Qayyada itu terikat, jadi terikat dia. Tidak boleh kita lepas dari itu. Namanya terikat. Oke, apa maksudnya? Takbir mutlak dimulai dari awal bulan Zulhijjah sampai hari tasyrik dan waktunya kapan saja. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah kita disunnahkan untuk bertakbir. Yang tadi takbirnya Allahu Akbar. Kapan itu terserah kapan. Terserah kapan. Bukan setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat juga boleh. Tapi bukan juga lagi memasak tadi, lagi bekerja, lagi angkat beban, lagi kuliah juga, lagi istirahat. Intinya boleh bertakbir. Tapi apakah dikeraskan? Kalau laki-laki disunahkan untuk dikeraskan. Disunahkan dikeraskan. Tapi jangan juga mengganggu keramaian yang lagi, contohnya lagi belajar, kita bertakbir. Tidak mungkin juga. Kita harus tahu adab juga. Ya, ini maksudnya ketika lowong. Ramai juga lowong. Oke ya. Oke, kemudian ada pun takbir muqayyad dimulai dari subuh hari Arafah. Jadi subuh hari Arafah baru kita mulai ini. Nah, tanggal 9 sampai terbenamnya matahari hari tasyrik. Nah, ini namanya takbir muqayyad. Jadi terikat ki. Nah, terikat ki. Maksudnya apa? Setelah selesai sholat. Nah, setelah selesai sholat ya. 9 Arafah setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh hari Arafah kita sudah mentakbir ini sampai hari tasyrik. Makanya biasa setelah sholat ya, sholat 5 waktu itu selalu ada takbir. Nah, selalu ada takbir. Ya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun takbir mutlak tadi ya tidak terikat dengan waktu. Terserah. Contohnya di tanggal 10 Zulhijjah setelah kita Lebaran Idul Adha ya, jam 7, jam 8, jam 9 kita takbir lagi, enggak apa-apa. Itu namanya takbir mutlak. Tapi kalau kita sebentar setelah sholat zuhur takbir, itu namanya takbir muqayyad. Jadi beda namanya itu. Beda namanya. Tapi pahalanya berkali-kali lipat. Karena bertakbir. Oke, waktu takbir muqayyad ketika selesai sholat wajib. Nah, ini sudah ada ya. Setelah selesai sholat wajib ya. Setelah selesai ini salah ya, salah. Setelah selesai sholat wajib. Ya 5 waktu. Oke, istighfar 3 kali. Caranya bagaimana? Ada beberapa riwayat. Nah, salah satunya adalah boleh setelah selesai sholat wajib langsung takbir. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau diakhirkan. Nah, zikir dulu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 kali, kemudian itu la ilaha illallah, kemudian baca 30 ayat kursi, kemudian berdoa, kemudian setelah berdoa, atau setelah berzikir, langsung takbir ini. Jadi terserah kita. Atau bertakbir dulu, baru itu istighfar 3 kali, mengucapkan Allahumma antas salam, baru berzikir lah. Jadi yang mana saja, pilihan yang mana. Kalau yang biasanya kita di Indonesia ya, atau di masjid-masjid yang kita datangi, itu rata-rata langsung setelah selesai sholat wajib, langsung takbir. Nah, tidak masalah. Kalau mau diakhirkan juga tidak masalah. Tergantung orangnya, tergantung imamnya juga. Kemudian bertakbir. Ya, Mukhtasar Fatwa dari Syekh Al-Utsaimin ya. Catatan. Nah, ini harus catatan. Dan ini kesalahan kita, bukan kesalahan ya, kesalahpahaman. Bukan kesalahan, kesalahpahaman. Oke, catatannya kita perhatikan catatan di bawah, yang paling bawah. Takbir sendiri-sendiri. Berarti takbir sendiri-sendiri. Tidak perlu dipimpin dan menjadi satu suara. Bawahi itu takbir sendiri-sendiri karena pahalanya mengalir kepada sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Ya, takbir sendiri-sendiri. Tidak perlu, dan alhamdulillah insya Allah kita semua sudah hafal takbir ini. Semua anak-anak pasti hafal, apalagi kalau menjelang Idul Fitri, Idul Adha selalu diputar itu. Dan ingat Ki, bukan ini kesalahan kita juga, ini beberapa takbir yang langsung saya jelaskan ya. Takbir itu pakai musik dan pakai kaset atau pakai MP3. Nah, sudah tidak boleh. Takbir ini yang dilafazkan kita sendiri, bukan dilafazkan oleh kaset, bukan dilafazkan oleh musik. Apalagi sudah takbir dilantunkan dengan musiknya, musik apa ya? Dunia gemerlap, dugem. Nauzubillah min dzalik, itu kita istighfar saja itu. Tidak boleh. Kalau bisa kita pengurus masjid jangan kita putar. Orang yang kita bayar anak-anak ke apa-apa yang bagus suaranya, ya kita suruh takbir. Dia yang ucap. Mendingan kita begitu daripada kita takbir, itu kita dapat dosa itu. Sebagai panitia dan lain sebagainya. Mendengarkan juga bisa dapat dosa. Karena tidak al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar.
Kita mau sampaikan juga tidak enak, ya sudah kita doa, jawabkan saja. Daripada kita berkelahi sama panitia masjid dengan masyarakat sekitar, ya kita doakan semoga dapat hidayah. Panitia masjid dan masyarakat itu yang memutar takbir dengan lantunan musik, apalagi dengan musik dugem, dengan duk 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 gitu, nggak boleh sebenarnya ya. Jadi takbir itu sendiri-sendiri, tidak dipimpin dan tidak menjadi satu suara kayak orang paduan suara, tidak. Akan tetapi jika sudah sendiri-sendiri, kemudian suara menjadi satu, maka itu tidak mengapa, karena kan sudah sendiri-sendiri tapi suara menjadi satu. Karena laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan suara, adapun perempuan dianjurkan untuk memelankan. Kenapa? Sudah saya jelaskan kemarin ya, suara wanita bukan aurat, tapi dianjurkan dilarang untuk yang melemah lembutkan, untuk merayu, itu dilarang ya. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab kemarin ya, kita sudah jelaskan ini. Ayat 32, surah Al-Ahzab ayat 32, silakan kita buka sana. Itu atau 36. Itu masalah suara. Adapun laki-laki disuruh untuk keraskan. Ustaz, bagaimana kalau yang takbir itu yang ketika di masjid? Ya silakan, tidak masalah, itu kan dituntun. Yang maksudnya ini adalah ketika kita sholat, setelah selesai sholat dituntun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak usah. Sendiri-sendiri. Imam sendiri-sendiri, jamaah juga sendiri-sendiri. Tidak usah dituntun, tidak usah dipimpin. Adapun kalau umpamanya sholat id, ya itu kan biasa banyak orang awam ya. Ada yang baru sholat satu kali setahun. Nah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, atau sholat Idul Fitri saja, sholat Idul Adha. Ada juga yang sholat sekali sepekan, sholat Jumat saja. Ada yang sholat tidak pernah sholat tapi disolatkan. Nah, itu sholat jenazah ya. Oke. Oke ya. Jadi saya ulang kembali, takbir itu sendiri-sendiri. Tidak perlu dipimpin dan menjadi paduan suara. Ya. Jadi kalau di rumah contohnya imamnya, suaminya, kemudian makmumnya istrinya, maka suami sendiri-sendiri, istrinya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau anaknya tidak tahu? Ya dituntun. Nah, itu baru dituntun karena memang ada pembelajaran di situ. Tapi kalau umpamanya sudah hafal semuanya, ya alhamdulillah. Dan yang ketiga tadi, tidak boleh pakai musik, tidak boleh pakai kaset. Sebenarnya pakai kaset itu ya untuk mengingatkan saja, tapi jangan sampai tercampur dengan musik. Ada ulama yang mengatakan ya, al-musik wal Quran la yajtami'u fi qalbin wahid. Musik dan Al-Quran itu tidak akan bersatu dalam satu hati. Kalau musiknya lebih condong, maka Al-Quran itu akan hilang. Kalau Al-Qurannya lebih condong, maka musiknya akan hilang. Ulama yang berpendapat. Ya. Ya, adapun keharuman musik apa dan lain sebagainya, baca kisah saja. Empat mazhab bagaimana tentang musik, kemudian bagaimana ulama-ulama yang lain. Oke, saya tidak terlalu panjang. Oke, jadi hati-hati ya. Kalau bisa kita jadi panitia masjid, kita ya tadi solusinya adalah ada orang yang kita bayar, atau anak-anak kan, anak-anak biasanya kan semangat, dibelikan saja apa dan lain sebagainya, dikasih uang berapa, daripada kita ambil orang dewasa dan lain sebagainya. Kemudian kita suruh dia takbir di masjid daripada kita putar kaset. Tapi yang dianjurkan tadi apa? Takbir sendiri-sendiri sebenarnya. Ya, ya, oke. Kira itu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah puasa. Jadi berzikir itu tadi. Berzikir itu ya subhanallah, alhamdulillah. Contohnya kita memasak tadi ya, saya tambahkan tadi, kita lagi memasak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini ibu-ibu. Nah, yang bapak-bapaknya lagi menyetir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Boleh. Atau bertakbir juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tidak apa-apa, semuanya boleh. Ya. Tidak terikat waktu. Itu namanya takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad nanti masih lama ya. Masih beberapa hari lagi. Takbir muqayyad yang terikat yaitu setelah sholat subuh Arafah ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah puasa. Nah, tidak dilakukan lagi puasa Arafah maksudnya ya. Kalau berpuasa termasuk amal saleh yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping anjuran melakukan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka disukai juga untuk memperbanyak puasa di hari-hari sebelumnya, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Berdasarkan keumuman ya, nas-nas atau konteks hadis tentang keutamaan berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi li khulufi famis shaim atyabu indallahi min rihil misk." Ya. Ya. Demi zat, yang artinya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu luar biasa, kalau di Arab itu luar biasa wanginya. Tapi mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada itu. Maksudnya sini jangan kita juga sengaja. Nah, kalau bahasa kita kan bau naga aja, padahal naga itu kan bukan hewan. Itu cuma mitos saja ya.
naga. Jadi berpuasa itu maksudnya kita juga tetap juga bersiwak, bersikat gigi juga. Kita menjaga juga supaya orang tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau umpamanya kita sudah menjaga mulut kita supaya sudah sikat gigi dan lain sebagainya tapi masih bau, nah, itu yang dimaksud. Tapi kalau kita sengaja untuk membuat bau makan jengkol kemudian tidak sikat gigi kemudian ini bau ini tidak boleh bau surga ya muttafaqun alaih itu tidak boleh. Jadi dianjurkan juga berpuasa. Ini kesalahan kita juga. Ada yang apa? Dia bukan kesalahan sih, kesalahpahaman lagi. Kesalahpahaman. Ada yang tapi kalau umpamanya tanggal 9 Zulhijjah berpuasa saja tidak apa-apa. Nah, tapi dianjurkan juga dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Saat bolehkah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut berpuasa? Boleh, tidak masalah. Dari keumuman hadis-hadis yang Rasulullah SAW lakukan. Karena ada hadisnya juga. Sebentar ada hadisnya, saya sampaikan. Itu Rasulullah SAW biasa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Biasa berarti kadang dia full, kadang dia tanggal 1, tanggal 3 atau tanggal 2 saja. Tanggal 3 nanti tanggal 9 itu dia pasti lakukan. Nah, tanggal 9 itu paling banyak dalilnya. Ya, oke. Jadi saya ulang. Jadi kalau ada pertanyaan sebentar sudah terjawab sekarang. Tapi kalau mau bertanya lagi ulang nggak masalah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah bolehkah saya berpuasa sunnah? Boleh. Apa niatnya? Ya niat saja. Berpuasa di bulan Zulhijjah di awal Zulhijjah. Adapun tanggal 10 Zulhijjah tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena kita yang tidak berhaji ya kita tidak Idul Adha yang dilarang. Salah satu waktu dilarang untuk berpuasa adalah ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana kalau dua Idul Adhanya Ustaz? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ini niat puasa, ini perbedaannya. Ini saya sampaikan juga walaupun belum kita masuk ke puasa, niat puasa sunnah itu bisa di pagi hari, bisa ba'da subuh atau masih di pagi hari niat ya. Adapun niat puasa wajib di awal malam yaitu pada maghrib. Ya, pada maghrib. Jadi kalau umpamanya masuk tanggal 1 Ramadan atau 9 Arafah berarti pada maghrib itu Ramadan ini ya, karena puasa wajib berarti maghrib. Atau adapun contoh tanggal apa ya, tanggal 6, tanggal 7 ya. Contohnya tanggal 7 Zulhijjah. Nah, ini ada hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Saya artikan saja. Ketika Rasulullah SAW pulang dari masjid. Jadi setelah pulang dari masjid, Nabi SAW sholat subuh, kemudian kajian kah atau isi taklim kita dan lain sebagainya. Kemudian dia sholat duha, sholat isra, kemudian sholat duha. Contohnya kita pulang lah. Contohnya dari masjid itu jam 5:30, pulang dari masjid itu jam 7. Rasulullah SAW seandainya ya, pulang jam 7 atau jam 6:30, pulang di rumahnya. Ketika di rumahnya ada Aisyah. Ya Aisyah, apakah ada makanan? Maksudnya sarapan pagi. Rasulullah mau sarapan pagi. Aisyah menjawab tidak ada makanan. Maka Rasulullah menjawab, maka saya berpuasa hari ini. Nah, itulah dalil bahwasanya niat puasa sunnah boleh di pagi hari. Jadi boleh ya, ini. Saya ulang, niat puasa sunnah bisa di pagi hari. Tapi perhatikan kita di Rasulullah SAW tidak makan dan minum ya. Ketika setelah selesai sholat subuh. Nah, tadi kan setelah selesai subuh, beliau Rasulullah SAW mengisi kajian, tidak ada makan dan minum. Tidak seperti kita ya, disediakan makan dan minum. Tidak ada makan dan minum, kemudian setelah itu sholat dua, kemudian pulang mau sarapan. Ternyata tidak ada sarapan, tidak ada makanan. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya dia puasa hari ini. Puasa sunnah maksudnya. Ya, oke itu. Oke, kemudian itu ya niat puasa. Oke, dari Hunaidah ini. Saya bacakan saja artinya. Dari Hunaidah bin Khalid dan dari istrinya radhiyallahu anhu beberapa istri. Nah, ini sampaikan istrinya Hunaidah ya menyampaikan bahwasanya beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, berarti tanggal 1 sampai tanggal 9, dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu di bulan Hijriah, maksudnya 13, 14, 15 ya di setiap bulan Hijriah kecuali bulan Ramadan karena kan bulan Ramadan wajib 13, 14, 15 Ramadan itu wajib dan 13 Zulhijjah itu yang tasrik dilarang berpuasa. Jadi 14, 15 saja Zulhijjah. Nah, yang dianjurkan untuk berpuasa. Adapun Muharram 13, 14, 15 Muharram silakan. 13, 14, 15 Safar boleh. Ya, ini ingat bulan Islam bukan bulan Masihiyah. Oke, puasa Senin dan Kamis setiap bulannya. Ini puasa Senin dan Kamis setiap bulannya. Dan ini semua tercampur semua di sini puasa sunnah ya. Nah, puasa sunnah. Nah, puasa sunnah. Hadis riwayat Abu Daud dan ini dikatakan di. Oke. Oke, next berikutnya. Oke, yang ketiga apa amalannya? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW Al-Quran afdalul zikri.
Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan hadis sahih. Al-Quran afdalul zikri. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an di ashabi. Hadis yang lainnya, bacalah Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat penolong kita di hari akhir atau hari pertimbangan, di hari pertimbangan ya. Pertimbangannya Allah Subhanahu wa taala, yaumul hari pembalasan. Adalah hal yang sangat baik jika dalam waktu 10 hari tersebut kita dapat menghatamkan bacaan Al-Quran. Dengan membaca 3 juz setiap harinya, hal ini sebenarnya mudah untuk dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan waktu sebelum dan sesudah salat fardu. Dengan membaca 3 lembar sebelum salat, dan ini tata caranya ya, untuk menghatamkan 1 juz satu kali. 3 lembar sesudah salat, insya Allah dalam 10 hari kita mampu menghatamkan Al-Quran. Intinya adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Yang masalahnya bukan yang masalahnya adalah kita kan sibuk. Ya, sibuk. Tapi ya sudah, kita usahakan saja untuk tilawah Al-Quran. Mau 1 ayat kah, 2 ayat, 3 baris, 4 baris, yang penting kita baca. Yang juga bilang wal asri, sudah deh besok lagi. Anda mungkin. Jangan juga begitu, wal asri. Bisa kan diselesaikan. Ya, wal fajri. Besok lagi ayat keduanya deh, wal layalin asri. Jangan begitulah. Masa kita mau yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita memberikan sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran itu kan pahalanya luar biasa. Bagaimana banyak hadis-hadis terutama membaca Al-Quran. Jadi apalagi kalau kita membaca Al-Quran di bulan Zulhijjah, pahalanya berkali-kali lipat, beramal soleh, kemudian ada juga amalan tanggal 1 sampai tanggal 10. Berkali-kali lipat lagi. Insyaallah luar biasa ya. Membaca Quran ini. Oke, silakan. Membaca Quran ini jangan dikhususkan saja. Nah, nanti tanggal 9 Zulhijjah deh. Tidak boleh dikhususkan. Ingat, tidak ada dikhususkan. Dikhususkan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Terserah yang mana saja. Yang penting tidak ada niat kita khususkan. Nanti tanggal 9 deh. Khususkan saja. Tidak boleh begitu. Karena tidak ada dalil mengkhususkannya. Yang dalam dalilnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Atau semuanya. 1 bulan. Jangan kita bilang, malam ini saja deh saya baca Quran. Tidak boleh. Tidak boleh ada niat begitu. Kita baca saja. Pas kita mau ya kita baca. Kita mau dan lain sebagainya. Ada waktu silakan. Oke, yang keempat adalah sedekah. Nah, perbanyak sedekah di bulan-bulan ini ya. Di bulan Zulhijjah sudah berkali bulan haram, dan yang kedua adalah di awal Zulhijjah. Di antara yang menunjukkan keutamaan bersedekah adalah cita-cita seorang yang sudah melihat ajalnya ya di depan mata, bahwa jika ajalnya ditangguhkan sebentar saja, maka kesempatan itu akan digunakan untuk bersedekah. Ini ada dalilnya dalam Al-Quran ya, soal munafikun ayat 10. Malah ada orang yang mati, orang yang sudah meninggalkan dunia, orang yang sudah dikubur, itu ingin dibangkitkan lagi untuk bersedekah, beramal soleh. Apa dalilnya ini? Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Wah, kita berikan dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan. Sebagian ya, tidak semuanya. Ada kita dapat 1 juta gaji, kita habiskan semua. Kita kan harus lihat diri juga kita, kebutuhan keluarga kita dan lain sebagainya. Ya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat, rezeki dan lain sebagainya sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi laula akhartani." Seandainya saja engkau menangguhkan ajalku, ajal kematian ya, karib, dalam waktu yang dekat, sehingga aku dapat fa'asaddaqah. Saya akan banyak bersedekah waktu minasan dan menjadi orang-orang yang saleh, menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan dan lain sebagainya. Hadis al-munafikun ayat 10. Yang kan coba ada orang yang sudah meninggal dan ada orang yang meninggal ingin dibangkitkan lagi, di ayat yang lain juga dibangkitkan lagi untuk berbuat amal saleh dan bersedekah. Jadi amalan sedekah ini luar biasa. Kenapa? Karena ini tabungan kita di akhirat. Dan ingat sih ada syarat sedekah ya, tidak boleh kita mengukit sedekah kita. Tidak boleh kita bilang gara-gara saya dulu ini saya biayai dia kuliah, nah dia sukses begini, nah gara-gara saya itu tidak boleh begitu. Amalan yang kita sudah tanam sudah berbuah, ibarat pohon ya, sedekah itu ibarat pohon ya, tabungan. Nah, seperti pohon, tahu pohon kemudian berbenih dan lain sebagainya. Tapi bisa saja hancur itu satu pohon dengan buah-buahnya dan semuanya itu gara-gara perkataan kita. Tadi bilang gara-gara saya dia bisa sukses. Innalillah. Kalau saya tidak biayai dia, dia tidak akan sukses. Itu buntu. Berbeda kalau orang tua kepada anak. Beda itu ya. Itu karena memang mohon maaf ya, qalilul adab, kurang ajar anak. Tidak ada perkataan itu. Maksudnya ini orang lain ke itu. Kalau tidak bukan karena saya ini rumahnya tidak begini. Itu tidak boleh. Intinya ikhlas lillahi ta'ala. Adapun
dia membalasnya dengan kebaikan, alhamdulillah. Kalaupun dia tidak balas dengan kebaikan, dengan keburukan, kita alhamdulillah juga. Karena kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sedekah itu ada kriterianya dan itu ada pembahasannya tersendiri. Intinya kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini harus kepada yang membutuhkan, bukan kepada orang yang tidak membutuhkan. Contohnya kita sudah tahu dia betul-betul kalau kita kasih uang 10.000 dia belikan minuman keras, ya jangan lagi kita kasih, walaupun dia memaksa. Karena itu jadinya kena ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa ismi wal 'udwan, dalam kemungkinan. Jadi kita sudah tahu anak itu atau orang itu suka apa namanya bermaksiat apa dan lain sebagainya, maka kita, tidak boleh kita bersedekah sama dia. Di apa dilari salah ya sedekah kita. Tapi kalau kita tidak tahu ya kita berikan saja. Adapun di kemudian hari kita tahu oh, ternyata uang kita disalahgunakan, ya urusan dia kepada Allah, bukan urusan kita. Jangan kita marah-marah. Kenapa uangku mau belikan minuman keras? Terus marah-marah. Itu urusannya dia kepada Allah. Adapun urusan kita sudah selesai. Pada dia itu kita sudah memberi sedekah, sudah dapat pahala. Adapun dia pergunakan uang itu untuk atau benda itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah tahu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka stop sedekahnya. Stop sedekahnya. Oke. Apalagi untuk judi dan lain sebagainya. Ya. Oke, berikutnya. Next, berikutnya yang kelima. Berkurban. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shalli li rabbika wanhar." Dalam surah Al-Qasr ayat 2 ya. Salatlah kemudian sembelihlah. Shalli li rabbika dan salatlah kamu untuk Tuhanmu, maksudnya salat Idul Idul Adha ya. Kemudian wanhar dan sembelihlah kurban. Oke, kurban adalah ibadah yang disyariatkan setahun sekali dan dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Jadi berkurban itu hanya setahun sekali, tidak berulang-ulang kali. Dan ada sebenarnya kurban yang kecil ya, namanya akikah. Akikah ini ada pembahasan tersendiri. Yang punya anak akikah. Jadi disunahkan, tidak wajib tapi disunahkan. Kurban adalah ibadah yang disyariatkan. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat seperti kita sholat dan berkurban seperti kita berkurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya apa? Ada yang berkurban, tapi dia sebelum sholat, contohnya tanggal 9, dia sudah potong sapinya, kambingnya, dan lain sebagainya, maka itu tidak termasuk kurban. Yang dimaksud kurban adalah setelah sholat Idul Adha, setelah khutbah, baru menyembelih. Itu yang dinamakan kurban. Maka itu dapat pahala. Ya, ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu merupakan khusus dan syiar yang hanya terdapat di dalam bulan Zulhijjah. Adapun tata cara penyembelihan kurban sudah dijelaskan kemarin. Sudah dijelaskan ada di slide-nya. Silakan dibuka slide-nya dan penjelasannya yaitu bagaimana laki-laki dan perempuan boleh menyembelih. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Oke, perempuan dan laki-laki dan perempuan saya balik. Laki-laki dan perempuan boleh menyembelih kurbannya sendiri-sendiri dan memang dianjurkan. Orang yang punya kurban contohnya kambing atas nama si perempuan, kemudian contohnya suaminya meninggal. Nah, dia bisa menyembelih kalau dia tidak takut darah. Silakan sembelih kambingnya. Bagaimana? Ada hadisnya. Nah, kakinya diinjak ya, kepala kambingnya itu diinjak, kemudian diambil tengah-tengahnya. Jadi tata cara kurban itu adalah dipotong, bukan paling atas leher. Ini lihat saya. Ini juga sama seperti ayam dan lain sebagainya. Ini di tengah-tengah dan tidak sampai putus. Tidak sampai putus. Dan Pak memakai benda yang tajam. Oke, masih di sini, masih kurban. Terus saya juga ya. Oke, ya, itu ya. Jadi ada cara kurban di slide yang pekan kemarin. Oke. Ya, adapun nanti mungkin ada pertanyaan ya nanti saya akan bahas lagi. Jadi ada tata cara untuk adapun sapi harus banyak orang karena tidak mungkin kita sendiri karena besar. Kalau kambing bisa sih, kambing, domba, biri-biri boleh. Bisa satu orang. Bisa laki-laki, bisa perempuan terserah. Yang penting sahibul kurban, pemilik kurban itu boleh menyembelih. Tapi jangan bilang semuanya diserahkan sama panitia. Jangan. Kalau kita bisa potong sendiri itu lebih bagus, lebih besar pahalanya. Kita kurban sendiri, kita potong sendiri, dan kita bagikan sendiri. Masalah. Ya, oke. Lanjut. Lanjut. Yang keenam, haji. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu adalah di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Apa itu tadi? Di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan Syawal. Bulan Syawal sudah masuk ya. Bulan Syawal itu sudah masuk bulan haji namanya. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari pertama di awal Zulhijjah. Jadi 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari. Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama di Zulhijjah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu puncaknya. Kenapa? Karena sudah haji. Jadi bulan haji itu bukan saja pada tanggal 10 Zulhijjah, tapi dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan 10 hari pertama di
bulan Zulhijjah. Makanya dibilang di sini Ashhurun Ma'lumat. Bulan-bulan yang sudah ditentukan, bulan-bulan yang sudah kalian tahu. Surah Al-Baqarah ayat 197. Yang dimaksudkan dalam haji dalam ayat di atas adalah ihram. Untuk haji bisa dilakukan dalam bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu Syawal ini tadi ya, Dzulqa'dah, Zulhijjah, 10 hari pertama di Zulhijjah. Selain bulan-bulan tersebut, maka ihram seseorang untuk haji tidak sah. Jadi ihram itu bisa di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau banyak kelebihan harta, ya kita bisa dari bulan Syawal di sana. Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi 2 bulan 10 hari. Bahkan hampir sebagian semua prosesi manasik haji dilakukan pada bulan Zulhijjah. Jadi tapi kalau di bulan Zulhijjah saya seperti sekarang kan keberangkatan itu di akhir-akhir Zulhijjah apa-apa. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan dan taufiknya agar kita bisa mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan amal-amal salih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Allah sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Ditulis oleh Al-Majid ya. Al-Fakir ila akhri Rabbihil Majid. Ada namanya itu sebenarnya dalam muslim.id. Nah, ini bukan nama ini. Ini Al-Fakir ila akhri Rabbi Al-Majid. Ini seseorang yang fakir kepada Allahnya yang maha kuasa, yang maha kaya. Oke, next berikutnya. Mungkin dari pertanyaan. Oke, silakan ke atas, ke atas, ke atas lagi. Oke, ya, itu. Bawahnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Di bawahnya, oke. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla." Ketika nanti ini bisa kita jadikan motivasi ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk mengertikannya. Hadis riwayat Muslim. Kitab sholat para musafir dan kafarnya bab utama amalan salat malam dan kontinu dan amalan lain. Jadi amalan yang kontinu walaupun itu sedikit itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak tapi tidak kontinu. Nah, apa maksudnya? Contoh, kita eh, sedikit ya. Contohnya kita merutinkan membaca Al-Qur'an. Ya, 3 ayat kah, atau 1 lembar. Itu kan sedikit. Atau 3 ayat saja. Nah, tapi kalau continue itu lebih dicintai daripada 3 ayat, nanti lagi tahun depan 3 ayat. Atau tahun tahun kemarin ya, bulan Ramadan kemarin kita khatam satu Al-Quran, nanti di tahun depan di Ramadan tahun depan baru kita khatamkan Al-Quran. Nah, itu dicintai gitu, tapi yang lebih dicintai bagaimana? Kita mengkhatamkan 1 kali di bulan Ramadan, di bulan Syawal juga 1 kali, di bulan berikutnya Zulhijjah 1 kali, Zulhijjah 1 kali, atau lebih di bulan Ramadan 1 kali, di bulan Syawal 2 kali. Itu berarti menandakan Anda diterima amalnya kebaikan, amalan kebaikan kita. Tapi kalau tanda tidak diterimanya amal kebaikan kita sebelumnya adalah ketika kita beramal di awal bulan, setelah bulan itu kita tidak beramal lagi, malah hilang. Makanya ada pepatah yang mengatakannya tentang Ramadan dan lain sebagainya yang beramal yang pada masanya saja. Kun kun robbanian wala takun ramadhanian. Jadilah orang-orang yang robbani, yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan kontinu. Dan wala takun ramadhanian, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang orang Ramadan saja, maksudnya beribadah totalitas di bulan Ramadan saja, tapi ketika di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah dan 11 bulan berikutnya tidak ada. Yang dulunya rajin salat malam, di bulan Syawal tidak pernah lagi, di bulan Zulhijjah tidak pernah lagi. Jadi lebih bagus sedikit tapi kontinu, ya. Lebih bagus sedikit dan kontinu daripada banyak tidak konsisten, tidak kontinu. Ini dalilnya. Jadi, makanya ada pepatah mengatakan lebih bagus sedikit dan berkesinambungan atau kontinu daripada banyak tapi apa, jeda-jeda ada selang waktu dan oke. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha ya. Oke, next berikutnya rinciannya ya. Rincian amalan di awal Zulhijjah. Ini rincian amalan. Jadi dari tadi awal pembahasan itu silakan. Oke, yang pertama di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, apa saja amalan yang kita lakukan? Yang pertama adalah puasa sunnah, awal Zulhijjah. Mau dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 9 hari kita puasa, silakan. Mau beberapa hari saja, silakan. Tapi jangan lupa di tanggal 9. Bentar ya, tanggal 9. Jadi tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Kalau mau 9-9-nya, silahkan, tafadhol.
Ya. Yang kedua, perbanyak takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang tidak terikat waktu dan tempat, ya, tidak dibatasi. Boleh saja di pasar, contohnya kita berjual di pasar, kita di kampus, di jalanan, di kendaraan, di rumah, itu yang saya tadi bilang, lagi memasak, lagi berkendara, silakan. Takbir mutlak ini ada tadi ada berapa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ulang-ulang atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Boleh. Yang mana saja atau mau gabungkan semuanya silahkan, ya. Oke, diperintahkan untuk terus bertakbir seperti layaknya takbiran hari raya. Takbiran hari raya, ya. Kemudian perbanyak amalan soleh seperti sedekah. Ya, seperti sedekah. Larangan potong rambut. Nah, ini juga. Larangan potong rambut dan kuku dari awal Zulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Jadi dari tanggal 1 Zulhijjah, jadi ada yang berkurban di sini, hadir dengan hadirat. Nah, silakan jangan dipotong rambut, rambut apapun itu. Rambut apapun. Ini sudah jelaskan itu rambut dan kuku tangan dan kuku kaki. Maka tidak boleh dipotong bagi yang berkurban. Contohnya yang kambing, ya, satu keluarga maka bapaknya saja, atas nama bapaknya. Jadi kalau atas nama itu bapaknya, bagaimana Ustaz atas nama orang mati? Ustaz sudah jelaskan juga pekan kemarin. Lebih bagus orang yang masih hidup, atas nama orang yang masih hidup. Kenapa? Karena yang meninggal dan yang ke atas itu mertuanya, bapaknya, ibunya semua sudah masuk di keluarga. Baik yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Jadi satu kambing itu bisa banyak keluarga. Makanya lebih bagus satu kambing disembelih untuk satu keluarga daripada sapi tujuh kepala keluarga. Tujuh kepala keluarga. Jadi lebih besar pahalanya kambing, satu ekor kambing, daripada satu ekor sapi tapi tujuh orang, tujuh kepala keluarga. Ya, sudah saya jelaskan masalah kurban. Jadi rambut dan kuku, ya, bagi sohibul kurban. Jadi kalau ada kepala keluarga di sini suami, nah maka dia saja. Adapun istrinya dan anaknya silakan potong rambut dan kuku. Salah. Oke. Kemudian pas di tanggal 9 Zulhijjahnya apa? Nah, puasa Arafah. Puasa Arafah, ya, yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oke, dosa yang di sini adalah ada pendapat ulama, ya. Saya bawakan dua pendapat ulama tentang dosa yang kalau kita melaksanakan puasa sunnah. Puasa Arafah ini dua tahun sebelumnya dan 2 tahun, 1 tahun itu puasa 10 Maret, 2 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, ya. Kemudian di bulan puasa Ramadan juga yukafiru man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oke. Dari pendapat yang pertama adalah dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu contohnya menggunjing. Kalau dosa-dosa besar kan durhaka kepada orang tua, syirik, mencuri. Intinya dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil, ya, seperti menghujat, menghina dan lain sebagainya, itu dosa-dosa kecil. Berbohong, itu dosa-dosa kecil, tapi bisa jadi dosa besar kalau selalu dilakukan. Oke, bagaimana caranya? Nah, itu. Jadi yang dihilangkan itu adalah yang tadi berbohong. Contohnya kita pernah berbohong 1 tahun yang lalu, ya, itu dihilangkan itu. Dia yang pendapat pertama. Jadi dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa besar ya harus bertobat. Nah, ini pendapat yang pertama, ya. Dosa-dosa kecil yang dihapuskan dari hadis itu dan dosa-dosa besar itu harus bertobat dulu. Adapun kalau masalah mencuri kan dosa besar. Nah, kalau mencuri itu harus mengembalikan apa yang pernah dicuri. Yang merampok harus dia mengembalikan apa yang pernah dirampok kepada si penerima atau si ahli yang korban, pada keluarga korban. Itu. Nah, yang kedua adalah dosa besar dan dosa kecil. Keduanya diampuni. Jadi kalau saya lebih condong dan yang saya sudah pelajari adalah pendapat yang pertama, yaitu dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena kalau dosa-dosa besar itu harus ada taubat. Harus ada pengembalian kalau mencuri dan merampok. Enak sekali itu kalau mencuri dan merampok baru tidak ada pengembalian. Jadi yang kedua ini juga yang lebih kuat. Nah, yang kuat itu dua-duanya kuat, tapi yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus bertobat, apalagi syirik, mau dibilang, ya. Oke, kemudian perbanyak doa di hari Arafah ini. Jadi kesalahan kita juga tidak banyak, lebih banyak makan, ya, karena lebih banyak. Jangan sampai kita puasa cuma tidur saja. Puasa tidur saja, jangan kita tidur saja terus. Walaupun ada yang mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu hadis, bukan hadis, ya, hadis. Ada yang mengatakan hadis palsu dan ada yang mengatakan dhaif, dhaif jiddan. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja hadis palsu dan hadis dhaif, lemah. Ya, yang maksudnya adalah kalau tidurnya orang berpuasa untuk beribadah ya tidak masalah. Contoh, dia harus beribadah, sholat malam tadi malam, kemudian berpuasa jam 9 pagi dia tidur sampai jam 11, silakan. Nanti pas bangun sholat zuhur dia sudah segar. Intinya tidur itu
Kalau diniatkan untuk ibadah ya boleh untuk melaksanakan ibadah berikutnya. Tapi kalau cuma sekedar tidur saja dan lain sebagainya, itu tidak dapat pahala. Ya. Pahala puasa saja. Adapun pahala yang lainnya tidak mendapatkan keutamaan di puasa Arafah. Jadi puasa ini ada juga ada pembahasannya tersendiri ya. Jadi perbanyak di puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah ini puasa Arafah perbanyak doa, banyak berdoa, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Salah satu tempat doa dikabulkan ya adalah di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Banyak yang berdoa. Berdoa tentang kesehatan. Jangan milih tentang kekayaan. Ya Allah berikan saya motor NMAX, motor Lamborghini. Bukan yang itu maksudnya. Doanya maksudnya diberikan kesehatan, keharmonisan dalam berkeluarga dan lain sebagainya. Maksudnya doa-doa yang bisa kita mampu. Kita mampu lakukan. Oke, kemudian di tanggal 9 Zulhijjah pada subuh, nah ini dianjurkan hingga waktu asar pada hari tasrik yang terakhir yaitu tanggal 9 Zulhijjah ya, takbir. Takbir apa itu? Nah, takbir muqayyad. Takbir yang memang setelah selesai sholat kita harus takbir. Jadi dari tanggal 9 hari Arafah sholat subuh, nah kemudian sampai waktu asar di tanggal 13. Karena pergantian hari di dalam Islam itu ketika maghrib. Kalau sudah maghrib berarti masuk 14. Oke, perbanyak takbir muqayyad yaitu setelah sholat lima waktu maupun sholat sunnah. Nah, ini. Maupun sholat sunnah. Setelah kita sholat duha ya silakan. Kalau sholat duha ya silakan takbir muqayyad ini. Intinya setelah selesai sholat mau wajib mau sunnah. Yang mana tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tadi ya. Subhanallah, alhamdulillah itu zikir biasa. Oke, baiknya ini. Baiknya tetap mendahulukan zikir dulu, baru berbanyak takbir. Salah. Itu yang saya bilang tadi ya. Pilihan. Mau takbir dulu kah, baru zikir, atau zikir dulu, baru takbir, tidak masalah. Pilihan ada banyak. Nah ini. Wanita, catatan, wanita diperintahkan melirikkan suara, memelankan suara. Kan sendiri-sendiri toh. Nah, sedangkan laki-laki mengeraskan suara takbir. Allahu Akbar. Tapi melihat juga sikon ya, situasi dan kondisi. Jangan sampai kita takbir di depannya non muslim atau di depan gereja ya. Cari perkara memang ini. Atau orang lagi tidur. Nah, suruh takbir. Padahal lagi orang capek kita takbir. Nah, kan kita juga harus tahu situasi dan kondisi seseorang. Nah, kalau di pasar tadi seperti sahabat kan zaman dulu memang pasarnya begitu. Nah, beda kalau kita pergi di mall. Coba kita takbir di mall. Ya, kalau memang berani silakan pergi di mall. Contohnya di MP, Mall Panakukang. Baru takbir di situ. Ya kan akan eh, menyusahkan diri sendiri dengan kita sendiri ya melihat situasi dan kondisi. Oke, kemudian berikutnya ini tanggal 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Apa yang dilakukan di 10 Zulhijjah? Yang pertama adalah salat Idul Adha dengan khutbah, kemudian penyembelihan kurban. Nah, tidak boleh berpuasa karena ada larangan tidak boleh berpuasa di hari Id. Ada tiga hari Id ya, Idul Adha, Idul Fitri, dan hari Jumat. Makanya saya sudah pernah sampaikan, saya ulang lagi, tidak boleh mengawali puasa sunnah dari hari Jumat kecuali memang berpapasan dengan atau bertepatan dengan tanggal itu. Contohnya tanggal 13 Muharram itu hari Jumat. Silakan, nggak masalah. Memang ada. Tapi kalau memulai dari situ ya tidak boleh. Ya, contohnya begini, puasa Syawal. Kita mau puasa Syawal boleh dari hari Jumat, tidak boleh dari hari Sabtu atau dari hari sebelumnya. Itu yang dimaksud ya. Oke, kemudian hari-hari tasyrik. Nah, 11, 12, 13 adalah penyembelihan kurban. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu penyembelihan kurban setelah sholat ya. Tidak boleh juga berpuasa. Di hari tasyrik ini tidak boleh berpuasa. Hari tasyrik adalah dari kata syarwa kayu syar itu tasyrik itu menjemur daging. Tasyrik dari kata syar. Syar itu matahari. Terbitnya matahari. Syar timur ya. Jadi dari timur. Matahari. Makanya dibilang tasyrik. Hari kalau bahasa kita mendendeng, menyate. Hari menyate. Jadi memang tanggal 11, 12, 13 ini untuk hura-hura ya, euforia. Ini makanya hari Idul Adha kalau di Timur Tengah itu Idul Idul Kubro, nah, Idul Idul Kabir, hari raya besar. Mereka libur panjang. Nah, kalau Idul Fitri, Idul Sagir, hari raya kecil. Setelah Idul Fitri langsung langsung bekerja. Kita tak balik. Idul Fitri panjang liburnya, kalau Idul Adha besoknya langsung kerja. Alhamdulillah tahun ini katanya ada tambahan ya liburan. Kan setiap tahun pasti akan berbeda kebijakan dari pemerintah. Ya. Jadi hari tasyrik adalah hari untuk memang berhura-hura, menyate. Kalau kita kan menyate, mengopor dan lain sebagainya terserah. Ya. Tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena hari senang-senang. Begitu pula juga hari Jumat tidak ada boleh berpuasa kecuali berpapasan dengan waktu tertentu. Contohnya satu Ramadan hari Jumat, 13 13 Muharram itu hari Jumat, salah karena memang pas tanggalnya.
Nah, perbanyak doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini doa alam ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, perbanyak ini doa sapu jagat di tanggal di hari-hari tasyrik ini 11, 12, 13 atau di tanggal 10. Dan hari-hari sebelumnya boleh. Kenapa? Karena doanya bermanfaat ya. Kita baca saja. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina berikanlah kami di dunia kebaikan. Kebaikan di dunia itu ya itu yang pertama ilmu. Ditafsirkan oleh ulama ya. Kebaikan yang di dunia ini ketika kita berdoa mengucapkan ini yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama untuk mengetahui agama kita. Jadi ilmu ya, hasanah itu ilmu. Kemudian kesehatan. Kebaikan di dunia itu kesehatan. Jadi ilmu kesehatan. Kesehatan apa? Supaya kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia wal akhirah. Kemudian yang akhirat, wakil akhirat dan di akhir sana karena ditafsirkan yang untuk akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia kita dapat ilmu agama, ilmu itu agama kita, supaya kita mampu beribadah dengan baik dan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita juga diberi kesehatan supaya kita mampu melakukan ibadah tersebut. Kita sudah tahu ilmu. Ya. Wakil akhirat ya karena kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini artinya kebaikan. Artinya adalah kebaikan dan itu surga. Wa qina azabannar dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Azabannar. Wa qina wa dan qina lindungilah kami jauhkan kami di ini dikatakan. Next berikutnya, oke, semoga Allah itu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kita di bulan yang mulia ini. Amin. Karena ini bulan Haram dan awal Indonesia. Ini mubarak, semoga hari raya kita berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal. Semoga Allah menerima amalan saleh kita dari kami dan dari kalian. Kullu 'am wa antum bi khair. Sepanjang tahun antum atau kalian semua dalam kebaikan. Allahumma ja'alna minal 'aidin wal fa'izin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang aktif, orang yang kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal faiz dan pemenang, the winner, yaitu memenangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita bisa perhatikan seperti ya. Kita seperti dulu. Oke, tata cara pemotongan kurban untuk berbuka. Kalau selesai sebentar sedikit kita lagi tata cara menyembelih kurban sudah jelas. Coba dibuka slide-nya yang kita. Ini yang menyembelih kurban ini panitia atau kita? Kalau kita ya, kita ikuti yang dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga ya. Silakan dibuka yang kemarin pengaduan kurban sakit. Ada izin. Boleh saya baca dulu. Ah, tuntunan penyembelihan kurban. Slide ke-20. Sudah ini, sudah di mana? Sebelumnya. Tuntunan slide ke-20. Sampai yang ke-20. Yang ke-20 judulnya tuntunan penyembelihan kurban. Ah, itu. Itu kan sudah ada. Oke, coba diperbesar, sampai. Oke, syarat hewan kurban bisa diperbesar. Oke, syarat hewan kurban yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan. Nah, ini ya, bukan dalam keadaan mati bangkai. Oke, kemudian yang kedua, syarat orang yang akan menyembelih perhatikan berakal. Berakalnya bukan orang gila berarti. Atau orang yang mohon maaf idiot. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan sudah balik, sudah dewasa. Kenapa? Karena kambing ini besar. Dan sampai yang anak kecil nanti terbanting ya atau apa ditanduk.
Atau belum balik asalkan sudah tamyiz. Maksudnya apa? Belum balik, bukan contohnya dia sudah umur 10 tahun tapi sudah besar badannya. Nah, berarti sudah tamyiz, mampu membedakan walaupun besar badannya, kalau tidak bisa membedakan antara kebenaran dan keburukan, ya maka tidak boleh. Tapi kalau sudah bisa membedakan yang mana kebenaran dan keburukan, setahu saya anak-anak sekarang itu sudah bisa membedakan yang mana benar, yang mana buruk. Yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Tapi kita ingatkan ya, seorang muslim saja. Yang ketiga adalah menyebut nama Allah ketika menyembelih. Silakan. Nah, ini penjelasannya ahlul kitab ya. Oke, next berikutnya. Nah, yang ketiga, syarat alat. Nah, ini syarat alat untuk menyembelih. Menyembelih ya, alatnya. Menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya, baik tajam atau tumpul, asalkan bisa memotong. Tapi lebih bagus tajam, supaya tidak menyiksa binatang. Yang kedua, tidak menggunakan tulang dan kuku. Tidak boleh kita ambil pisau. Contohnya pisau tidak ada dari besi, kita ada pisau dari tulang tulang tanduk ya, tulang tanduk sapi. Itu tidak boleh. Atau kuku singa kah, atau kuku elang kah, tidak boleh. Tidak boleh. Kuku ayam kah, tidak boleh. Tadinya ayam ya, tidak boleh. Intinya pisau, besi, apa dan lain sebagainya. Yang penting alat memotong. Ketika aluminium kah, dan sebagainya. Oke, yang keempat adalah adab. Nah, ini harus ada adabnya kita. Sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia disembelih, kita harus berbuat baik atau jaga adab kepada, jangan kurang ajar lah. Ibaratnya jangan kurang ajar kepada binatang. Ya. Adabnya apa? Yang pertama adalah berbuat baik terhadap hewan. Tidak boleh dipukul, tidak boleh diapa dan supaya disiksa, tidak disembelih. Ya. Yang kedua, membaringkan hewan ini. Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih dengan kaki. Kaki. Kan. Oke. Yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Itu ada. Leher hewan ya. Ini perhatikan sih. Ini kan ada di atas ini. Atas dan di bawah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah kita leher. Kan, ya. Kalau ayam itu di tengah-tengah. Kelihatan. Dan tidak boleh sampai putus. Tidak boleh sampai putus. Kemudian di ya. Kalau bahasa kita di apa? Di apa ya? Beli. Bukan dipotong begini. Ditebas. Bukan begini-begini. Bukan dicincang-cincang juga. Tidak. Kalau di Amerika kan atau di Eropa itu mereka langsung masuk di penggilingan. Ditembak. Ditembak baru kita masuk ke gilingan. Sekali ya. Itu perbedaannya. Kenapa? Karena mereka makan darah. Sedangkan kita Islam dilarang makan darah. Hurmat alaikumud dam dalam Malaysia. Kita tahu dam dalam Malaysia. Kita diharamkan bagi umat Muslim itu memakan bangkai, darah dan babi ya. Menghadapkan ke hewan ke arah kiblat. Menghadapkan hewan ke arah kiblat dan yang terakhir adalah mengucapkan basmalah dan akhir Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita potong ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Jadi, kalau sudah muncrat darahnya, nah kita buang. Nanti setelah selesai darahnya habis, kita goyang berarti darahnya habis, itu sudah bisa dimasak. Yang bermasalah adalah saya baca kemarin artikelnya, ada artikelnya bagaimana itu hewan apa, di tempat pemotongan di pasar-pasar ya atau di penjual hewan, yang mereka pas potong langsung dia celupkan di air panas. Hewannya halal, tapi tata caranya haram. Hewannya tetap halal, kita makan juga halal, tapi tata caranya haram. Siapa yang berdosa? Ya si penyembelih. Karena masih ada darah di dalamnya, masih langsung dimasukkan ke dalam air panas. Saya diambil apa namanya ya. Jadi berbuat baiklah. Perhatian kita di ayat yang pertama. Ada beliau adalah berbuat baik terhadap hewan. Kalau memang dari awal itu bagus, dari akhir juga bagus. Selesaikan dulu darahnya semua keluar, baru kita masuk di dalam air panas. Ya, jangan kita menyiksa hewan. Walaupun itu hewannya halal, kita caranya kita dapat dosa. Karena tidak beradab kepada hewan ya. Jadi hak asasi hewan. Ya, hak asasi hewan. Kita disembelih. Ya, ada adab. Oke. Ketika akan menyembelih itu hadisnya. Ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillah Allahu Akbar hadza minka walaka. Itu yang panjang. Hadza minka walaka. Ini darimu atau hadza minka walaka anni atau an fulan menyebutkan nama orang. Contoh panitia ya yang sembelih bukan kita, bukan saya sahibul kurban tapi kita sebut nama aku. Tapi kalau kita yang sendiri ya, kita sebut nama sendiri. Bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalau Bismillah saja boleh? Boleh. Bismillah saja boleh. Yang masalah adalah kalau tidak baca apa-apa, apalagi baca-baca buku. Di sini dia sambil sini.
Dari segi perkataan, jadi perkataan dalam Islam itu hati-hati. Hati-hati sih berkata. Makanya ada hadisnya kan, "Qul haqqo wa in kana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi perkataan ini perhatikan sih, ada yang haram menjadi halal. Ada yang haram dari perkataan, ada yang haram menjadi halal dan ada yang halal menjadi haram. Yang pertama, dari haram menjadi halal itu adalah ketika akad orang yang menikah. Atau saya terima nikahnya fulana binti fulan. Ketika diucapkan itu ijab kabul, maka yang perempuan tadi yang haram berubah menjadi halal. Hanya gara-gara perkataan. Begitu pula ketika kita menyembeli. Kalau kita menyembeli tanpa ada namanya Allah, kita tidak ucapkan Bismillah. Apakah boleh mengucapkan Alhamdulillah baru memotong ayam? Boleh, tapi dimakruhkan ya, makruh litanzil namanya. Tapi lebih bagus baikkan Bismillah kan diawali dengan. Apakah boleh dengan Subhanallah? Boleh, tapi makruh. Lebih bagus mengucapkan Bismillah. Yang masalah adalah tidak mengucapkan sama sekali nama Allah, tapi mengucapkan dengan nama contohnya Syekh Fulan. Dengan Syekh Fulan. Maka itu yang ayamnya tadi halal berubah menjadi haram. Kenapa? Karena tidak disembeli dengan nama Allah. Itu perkataan. Makanya hati-hati. Begitu pula kalau dikiaskan kepada yang mengucapkan, mohon maaf ya, selamat Natal, selamat atau sifatnya dan lain sebagainya. Itu perkataan itu karena masalah akidah. Masalah akidah. Dan itu perkataan dalam Islam itu pertama ya, halal jadi haram, haram menjadi halal. Kita hati dalam perkataan itu. Ya, bagaimana kita di Indonesia Ustaz yang mengucapkan selamat Natal ya urusan Anda dengan Allah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengingkari ketika mengucapkan itu mengingkari atau memang senang ketika mengucapkan itu? Karena memang ada pengingkaran. Ada pengingkaran. Kalau kita mengucapkan dengan pengingkaran karena kita memang karena kita bos atau apakah di bawah perintah atasan kita mengucapkan itu ya. Maka itu kan paksaan. Ini yang saya bilang kemarin hadisnya ada tiga kesalahan kita yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digugurkan dosa. Yang pertama adalah karena lupa, karena salah. Itu karena salah, kita tidak tahu apa-apa. Yang kedua karena lupa. Yang ketiga adalah dipaksa. Tentu saja kita dipaksa untuk mengucapkan selamat ini untuk non Muslim karena ada bos atau kalau kita tidak ucapkan itu dicopot jabatan atau apa dan lain sebagainya, diturunkan dan lain sebagainya. Jadi itu ya, jadi mengucapkan ini hati-hati. Jadi ayam itu halal dan bisa menjadi haram kapan? Ketika kita sembelih tanpa mengucapkan nama Allah. Bismillah, Allah. Kalau kita ucapkan saya nama Syekh atau nama siapa tanpa nama atau langsung baca-baca bugis, itu maka haram jadinya. Terus bagaimana kalau menggabungkan Allah dan Syekh? Contohnya saya Bismillah, Allahu Akbar dan pembelian ini untuk Syekh ini maka itu hadis apa di dalam ayat itu yang hurmat alaikum hurmat alaikum al-maidatu wa dam wala itu kan ada yang tanya ya bahwa bila lewi lagi dan orang-orang yang menyembelih kurban tanpa mengikuti dalam ayat yang sampai sampai darah dalam tadi yang sampai tadi kemudian jadi tidak diucapkan. Inilah kita cara penyembelihan sederhana. Tidak seperti kita ya, saya heran orang Sulawesi yang punya saja ya. Menyembelih hewan itu banyak sekali, apalagi dikasih make up, artinya kemudian dari ini saya bertanya, waktu itu saya tanya, kenapa kan ini sapinya baru dipotong? Kemudian ada juga yang memakan darah. Saya harus sampaikan, yang sampai masih ada keluarga saya di kampung, di kota, makan darah ya. Biasa ada di Batam atau apa di sana, ini diambil darah, kemudian dia makan. Itu tidak boleh. Kita jelas tadi ayatnya. Hurmat alaikum al-maitata wa dama wa dam. Darah ya, darah hewan dan darah kita. Contohnya, ini seperti ini, yang dimaafkan itu adalah darah seperti kita. Contohnya ada luka di tangan, biasanya kan kita disuruh telan lagi. Di baru telan. Nah, sebenarnya itu bisa baru dikeluarkan. Anda tidak boleh memakan darah, tapi dimaafkan. Itu telan, dimaafkan ya. Tapi kalau umpamanya minum darah satu gelas, ya itu yang haram, nggak boleh. Darah manusia lagi. Tampil ya, tidak boleh. Jadi diharamkan darah manusia dan darah hewan diminum. Kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya itu dalam keadaan di hutan tidak ada air ya, silakan minum darah hewan, darah babi, darah ular, intinya darah hewan yang kita dapat boleh diminum. Itu dalam keadaan darurat. Darurat itu dalam ilmu syar'i, dalam istilah syar'i itu dalam keadaan mau mati. Makanya ada namanya ini gawat darurat.
IGD, instalasi gawat darurat. Berarti darurat itu menjelang proses kematian. Tapi darurat dalam bahasa Indonesia beda lagi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kan darurat itu ya yang penting darurat saja. Nah, tidak menjelang kematian, bisa saja menjelang kematian atau darurat itu harus hanya dilakukan pada waktu itu. Ya. Jadi berikutnya saya kira cukup ya. Oke, sampai situ saja. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, ya, saya tanya. Oke, jadi sekali lagi ya. Jadi 10 hari pertama di awal Zulhijjah. Bagaimana? Masih Hasan, tidak ada pertanyaan? Ustaz. Baik. Baik, baik bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis di kolom chat atau bisa langsung saja speak up Ya, ke Ustadz untuk lebih jelasnya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustadz dengan mengaktifkan mikrofon dan kemudian bisa di kolom chat nanti kita akan membacakan. oke, kalau tidak ada, berarti gimana, Akhi Hasan? Iya Ustadz, kita lanjut saja Ustadz. Ah, lanjut sudah nih, sudah habis. Iya, iya Oke, Ustadz, ditutup jadi saja. untuk lanjut dengan berdoa ya, kita tutup. Oke, jadi itulah keutamaan 10 hari pertama di awal Zulhijjah. Semoga kita mendapatkan amalan-amalan ibadah tersebut dan kita lakukan dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini masih ada beberapa hari. Saya jelaskan oh ya tadi ada saya ungkap ya perbedaan antara pemerintah dan MU ya. Oke. Oke, pemerintah bagaimana caranya? Kalau saya lebih condong kepada pemerintah. Kenapa? Karena kita berbeda-beda, beda negara. Sebagaimana juga di Syekh di Saudi itu menetapkan bahwasanya kita melihat hilalnya, hilal itu ditinjau dari negara masing-masing, bukan dilihat dari negara Saudi. Karena negara masing-masing kita ini berbeda-beda waktunya dan bagaimana keadaan cuacanya. Nah, jadi kalau seumpamanya di Saudi tanggal begitu ya silakan. Kalau kita di Indonesia kan sudah ditetapkan juga ada MUI. Makanya jelasnya adalah dalam Al-Quran, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini ada tiga pendapat. Yang pertama adalah ulama saja. Kalau kita di Indonesia muinya saja. Nah, yang kedua adalah pemerintah saja, ulil amri, pemerintah. Yang ketiga adalah pemerintah dengan ulama yang bersatu padu. Dan inilah pendapat yang ketiga yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, yaitu pemerintah apa namanya berkolaborasi bekerjasama dengan ulama. Nah itu dan alhamdulillah sidang isbat kemarin kan ada pemerintah, ada apa mayoritas muslim dan lain sebagainya, maka itu jelas ya. Adapun yang MU sendiri ya tidak masalah karena memang dia berdasarkan juga hadis ya tidak masalah. Kita intinya kita toleransi dalam masalah itu. Tidak masalah. Terus bagaimana kita yang berpuasa puasa hari Arafah? Kalau kita mengikuti pemerintah, kalau seumpamanya hari Kamis pemerintah ya, hari Kamis pemerintah Idul Adha berarti hari Arafahnya hari Rabu. Saat kan ada yang Lebaran dan Lebaran kan tidak boleh orang puasa. Maka nama apa? Karena kan kita bukan orang MU ya. Maksudnya kita tidak mengambil pendapat MU. Nah, jadi kita mengikuti. Kalau kita MU berarti hari Rabu Lebaran, hari Selasa puasa Arafah. Kan yang di Saudi. Nah, itu tidak masalah. Intinya luas, fikih itu luas, yang masalah. Intinya jangan kita saling, oh ini MU aliran sesat, pemerintah ini aliran sesat. Enggak ada. Itu luas. Dan itu akan dipertanggungjawabkan, dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya dipertanggungjawabkan di akhirat. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Ya, yang tadi ulama dengan pemerintah. Kalau kita masyarakat awam ini, masyarakat bawah ini, rakyat kecil biasa ya tidak apa, kita ikut saja ya. Kalau yang berdosa sama seperti imam kan, imam sholat. Kalau salah yang menanggung dosanya adalah imam sholat, makmumnya tidak. Oke itu ya. Jadi ini saya kasih juga pencerahan bahwasanya yang mana saja kita lakukan, mau hari Kamis, mau hari Rabu, silakan. Nah, yang penting jangan Jumat. Jumat itu siapa? Atau hari Selasa, jamaah nazir di Goa ya, yang hitam-hitam itu. Dia lebih duluan dia kayaknya.
Janganlah. Oke, kita ikuti saja yang mana dan jangan saling gontok-gontokan lah. Kita sesama muslim harus menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ya, dan ini sudah dibahas oleh ulama. Saya ulang kembali karena perbedaan negara dan cuaca. Ya, tidak bisa kita samakan semua. Negara Saudi beda. Negara Saudi itu dua musim, sedangkan kita dua musim juga. Di sana musim dingin dan musim panas. Kalau kita di sini musim kemarau dan musim hujan. Di Eropa lebih-lebih empat musim. Ya, jadi beda-beda. Bisa saja terlihat ya. Dan ikutilah pemerintah, lebih amannya supaya kita bersatu. Tapi kalau mau MU yang sudah Muhammadiyah ya tidak masalah. Saya juga dari warga Muhammadiyah tapi saya lebih condong kepada pemerintah. Ya, oke, saya kira itu saja. Semoga terjadi pencerahan dan tidak ada lagi masalah diperselisihkan. Mau setiap tahun kan begini ya, intinya kita lihat saja ke depannya. Apakah setiap tahun begini? Biasanya itu kalau ganti pemerintahan kan ganti kebijakan. Dan mudah-mudahan kebijakannya itu nanti mungkin mempersatukan umat Muslim. Insya Allah ke depannya. Oke, saya kira itu saja. Kita akhiri dengan berdoa ya. Nanti ditutup. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini juga termasuk doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun puncak doa itu nanti yang dikabulkan adalah di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إن الحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan akhi Akbar. Amin ya rabbal alamin. Syukron jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, Syukran Ustaz. doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Syukran Ustaz. Baik, jazakallah khair juga kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang sempat bergabung pada hari ini. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi Masalah. depan jam yang sama Masalah. insya Allah. Di kita berkabar di grup Khairan untuk Ustaz. pertemuan selanjutnya. Sekian dari Oke. kami menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz. Ya, Afwan ya. Ustaz. Syukran Ya, Ustaz. Syukran afwan. Ustaz. Jazakumullah khairan.